Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semua, semoga sehat. Mari kita belajar sedikit mengulas kemampuan berpikir, ya khusus berkaitan dengan berpikir kritis. Sebenarnya ada berpikir kreatif, tapi di sini saya fokuskan dulu pada berpikir kritis. Meskipun berpikir kritis dan kreatif itu seperti mata uang koin yang ada gambarnya berpikir kritis, yang ada angkanya berpikir kreatif misalnya, atau sebaliknya. Jadi tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Tetapi dalam membahas kita bisa memisahkannya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas berpikir kritis. Berpikir kritis pada intinya itu melakukan klarifikasi dasar, basic clarification, ya, klarifikasi dasar, memberikan alasan untuk suatu keputusan. Nah, itu juga berpikir kritis, the base for decision, dasar sebagai alasan untuk mengambil keputusan. Membuat kesimpulan, inference, ya, kesimpulan apa yang kita lakukan, keputusan-keputusan apa, itulah bagian dari berpikir kritis. Klarifikasi lanjut, advanced clarification. Nah, itu memeriksa apakah keputusannya itu sudah baik. Nah, apakah proses berpikirnya sudah tepat, ya, dan lainnya. Juga berpikir kritis itu sebagai suatu dugaan dan keterpaduan, supposition and integration. Jadi bisa menjangkau ke arah depan, ya, menduga dan keterpaduannya. Jadi dari keputusannya itu apa yang nanti bisa ditimbulkan atau dampaknya. Nah, begitu penting ya berpikir kritis itu. Inti berpikir kritis. Nah, ini saya merangkum. Inti berpikir kritis itu menganalisis masalah berdasar fakta-fakta yang ada untuk memperoleh keputusan yang lebih baik dan menyelesaikan masalah lebih efektif. Nah, beberapa subnya antara lain mampu menggunakan penalarannya dengan baik, ya, agar bisa menganalisis kan mampu menggunakan penalarannya dengan baik, ya. Mampu menilai kualitas hasil pemikiran dirinya, mampu menggunakan pemikiran kompleks yang reflektif. Pemikirannya itu sudah banyak, kompleks, ya, dan juga reflektif, selalu memeriksa hubungan antara yang satu dengan yang lain. Juga mampu mengenal dengan rinci setiap bagian dari keseluruhan. Ada keseluruhan, paham tentang bagian-bagiannya, mengenal dengan baik, dengan rinci.
setiap bagian dari keseluruhan. Mampu mendeteksi dan memilih ide-ide yang relevan. Mampu mendeteksi dan juga memilih. Ada banyak ide, memilih ide yang relevan. Pandai dalam mendeteksi dan memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah yang lebih efektif di keperluan kepandaian untuk mendeteksi dan memecahkan masalah yang dihadapi. Tentu saja di dalam memecahkan masalah nanti ada juga tata caranya, ada pemikiran-pemikirannya juga. Harus memahami masalahnya, merencanakan, melaksanakan pemecahan, dan memperoleh solusinya, memeriksa solusinya apakah sudah pas atau belum. Nah, masih banyak hal seperti itu. Ya, singkat, pandai dalam mendeteksi dan memecahkan masalah yang dihadapi. Bagi seseorang yang ingin memperdalam atau bahkan meneliti, ada indikator yang sederhana dari Perkin dan Murphy. Ya, meskipun agak lama ini, tahun 2006, ya, mengatakan critical thinking skills are often cited as aim or outcome of education. Nah, di sini berkaitan dengan pendidikan. Nah, bagi yang ingin memperdalam, itu ada indikator yang dikemukakan oleh Perkin dan Murphy, yaitu clarification, assessment, inference, dan strategis. Implementasi dari pengertian indikator tadi itu meliputi kemampuan berpikir dalam memahami dan menjelaskan masalah. Itulah inti dari klarifikasi. Tentu ini nanti juga dibagi lagi dalam sub-sub pertanyaan, ya, kalau bagi peneliti. Yang nomor 2, kemampuan berpikir dalam melakukan penilaian, assessment terhadap masalah. Nah, tentu saja sekali lagi ini juga nanti dibuat sub-subnya, sub pertanyaan-pertanyaannya atau sub-sub yang harus diukur supaya memperoleh data-data. Kemampuan melakukan kesimpulan, inference. Nah, ini bagian penting dari berpikir kritis, melakukan kesimpulan. Ada kemampuan untuk melakukan kesimpulan dalam memecahkan masalah. Ya, kalau penelitian bisa difokuskan pada memecahkan masalah. Kemampuan mendeskripsikan kemungkinan dan menyusun langkah-langkah rencana pemecahan masalah. Nah, ini bagian dari strategisnya. Kemampuan mendeskripsikan kemungkinan dan menyusun langkah-langkah perencanaan pemecahan masalah. Ini dilihat dari bagaimana seseorang melakukan kerjanya dalam memecahkan masalah. Indikator berpikir kritis yang dari Murphy itu kan salah satunya saja. Masih banyak ya indikator berpikir kritis yang disusun oleh para ahli. Dunia itu luas. Ini juga indikatornya, salah satu dari yang banyak tadi, selain yang Murphy. Interpretasi. Interpretation. Nah, di sini intinya temukan inti masalahnya. Dalam menghadapi masalah, temukan inti masalahnya. Temukan informasi pendukungnya. Analisis atau analyze.
analysis, ya, rinci informasi yang relevan. Rincilah informasi yang relevan. Nah, temukan koneksinya. Jadi memperoleh koneksi ini juga bagian dari berpikir kritis. Evaluation, pikirkan cara menyelesaikannya, periksa kebenaran prosesnya. Jadi ketat berpikir kritis itu, ya. Periksa kebenaran prosesnya. Keputusan atau inference, ya, buat keputusan yang relevan dengan masalah berdasarkan pikiran-pikiran tadi, ya, yang banyak, lalu buat keputusan. Lalu penjelasan, explanation, jelaskan pokok masalah dan solusinya, termasuk mengapa, ya, bagaimana di situ. Pengaturan diri atau self-regulation, ulas solusi yang telah didapat. Di sini seperti meta kognisi, ya, seperti itu. Jadi kita melakukan suatu self-regulation. Nah, saya kira ini bagian-bagian yang tidak mudah, ya, dari berpikir kritis itu. Nah, kalau tadi bicara tentang yang indikator-indikator yang rumit dari 2 aja, masih ada yang lain, padahal, ya, kita bicara saja lah. Di era digital perlu berpikir kritis. Kenapa? Karena kita menggunakan handphone, Android, kita berhadapan dengan yang biasanya kita melakukan WA, mengirim berita-berita melalui WhatsApp, dan juga menilai dari YouTube misalnya, itu diperlukan kita berpikir, khususnya kita harus kritis, artinya kita harus berpikir kritis. Dalam hal ketika menerima informasi, ya menilai informasi melalui sosial media itu, kita nilai. Hati-hati, ya, beritanya palsu, hoax atau tidak. Ya, kita cek. Menilai berita baik dan buruk. Nah, berita ini baik atau buruk. Ya. Jadi setiap kali menilai, membandingkan, itu berpikir kritis itu, baik atau buruk, harus kritis. Berkomunikasi dengan lancar. Ya. Kita juga harus membalas atau mungkin ber-WhatsApp atau membuat konten di YouTube, ya harus berkomunikasi dengan lancar. Juga memutuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Ketika kita menerima informasi, ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah mau merekam informasi itu atau kita hindari, meneruskan atau tidak? Harus ada keputusan. Dalam mengambil keputusan, kalau tadi ya inference, kita senantiasa mengambil keputusan-keputusan. Nah, sebenarnya berpikir kritis itu suatu soft skill dalam benak kita yang harus kita timbang-timbang dengan pikiran, dengan akal, dan dengan rasa. Nah, tentu saja agar memiliki kemampuan yang lebih solutif, lebih efektif, berfungsi mengembangkan pemikiran diri. Nah, itu ada dalam diri kita. Nah, karena itu hati-hati dan harus teliti dalam mengambil keputusan, ya, di dalam benak kita. Ya, memilih dan menilai informasi yang sampai ke dirinya, ke diri kita. Ya, harus dipilih, dinilai. Ya, menilai baik buruknya tadi dan sebagainya, ya. Berhati-hati dalam berkomunikasi melalui media sosial, menjadi yang hati-hati, baik dalam menerima maupun meneruskannya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tadi saya hanya
mengatakan sedikit mengulas kemampuan berpikir. Masih banyak sekali ya dalam kemampuan berpikir kita yang bisa kita pelajari, kita terapkan. Ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.